Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai SDS Holland gitu ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah mendapat materi mengenai bagaimana Holland membangun teorinya dan kemudian pemikiran-pemikiran apa yang mendasari Holland dalam membangun tes SDS Holland gitu ya. Sekarang kita akan ke bagaimana sih mengadministrasi dan kemudian membaca secara sederhana hasil dari tes Holland gitu ya. Nah, SDS Holland ini pertama kali diperkenalkan tahun 1971, teman-teman. Revisi terakhirnya di tahun 1996, maaf. Dan sampai saat ini tuh risetnya tuh masih terus berkembang gitu ya di berbagai negara. Nah, jumlah total item itu 228 item. Waktu pengerjaan itu sebetulnya tidak ada batas pengerjaan yang strict gitu ya. Tapi rata-rata orang bisa selesai mengerjakannya dalam waktu 35-45 menit. Jadi kalau dikasih waktu 45 menit itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ada 4 kelompok item yang masing-masing kelompok itu direspon dengan cara yang berbeda gitu. Nah, ini adalah pengelompokan item dalam SDS Holland. Jadi bagian pertama itu pengelompokannya kegiatan gitu ya, ditanya tentang kegiatan. Kegiatan apa yang disukai, jumlah itemnya 11 gitu ya, untuk masing-masing R, I, A, S, E, C gitu ya. Jadi 11 kali 6, kemudian responnya suka tidak suka. Kemudian yang kedua itu bagian keahlian atau kompetensis, jadi kompetensi apa yang dimiliki gitu ya. Kemudian itu ada 11 item, jawabannya itu ya dan tidak responnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah tentang pekerjaan atau occupation gitu ya. Ditanya bagaimana kemudian persepsinya mengenai pekerjaan tersebut. Itu masing-masing item itu jumlahnya 14, jadi 14 kali 6 ya. Itu juga responnya ya atau tidak. Kemudian bagian yang terakhir ini estimasi diri, jadi mengestimasi kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri gitu dibandingkan dengan orang lain dalam yang sepantar usianya gitu ya. Nah, ini ada 2 bagian, kemudian cara meresponnya adalah di rating dari 1 sampai 7 gitu ya. Nah, scoringnya gitu ya, nanti masing-masing kelompok item itu di scoring gitu ya, karena masing-masing kan nanti ada R, ada I, ada A, ada S, ada E, ada C gitu ya, terus di scoring yang bagian pertama itu yang S berapa gitu ya, kalau bagian kedua yang Y berapa, bagian ketiga yang Y berapa misalnya, terus kemudian juga sama tuh estimasi diri juga sama angkanya yang keluar berapa gitu ya. Jadi nanti akan menghasilkan satu skor untuk masing-masing kode huruf gitu ya. Nanti ada 6 kelompok skor, jadi kelompok skor R, kelompok skor I, kelompok skor A, skor S, skor E, dan skor C. Tentu saja huruf ini mewakili model heksagonal yang propose oleh Holland gitu ya di dalam teorinya. Nah, kemudian yang paling penting dilakukan setelah kemudian ketemu semuanya, itulah catat satu kode huruf yang punya skor tertinggi gitu ya. Dan kemudian bikin summary code. Summary code itu adalah 3 kode huruf yang mendapat skor mentah tertinggi. Jadi dari R, I, A, S, E, C itu skor mentah tertinggi 3 yang paling tinggi itu apa, kemudian urutkan dari mulai yang tertinggi sampai yang sedang-sedang berarti gitu ya. Nah, kemudian summary code ini akan digunakan dibandingkan dengan occupation finder gitu. Nanti ada Holland occupation finder namanya. Nah, bagaimana caranya membaca hasil SDS Holland gitu ya. Tadi skor yang pertama didapat adalah satu kode huruf yang mendapatkan angka tertinggi gitu ya. Jadi itu adalah minat yang paling utama. Misalnya R saja, I saja, A saja, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti juga asumsinya teori Holland bahwa ada bisa terjadi kombinasi sebetulnya di dalam diri manusia, kombinasi minat, jadi nggak full R, full I gitu ya, tapi ada kombinasi. Nah, kombinasi ini dilihat dari result yang kedua, yaitu kita melihat 3 huruf gitu ya. Nah, kemudian nanti Holland itu punya
list pekerjaan gitu ya yang cocok atau kemudian yang direkomendasikan untuk apa namanya kode hurufnya. Jadi ada kamusnya sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya kode saya RIA gitu. Nanti kita cari itu, oh pekerjaan yang mungkin cocok tuh apa saja. Itu ada nanti kamusnya. Namanya Dictionary of Holland Occupational Code gitu ya. Jadi kita merefer ke situ untuk memberi rekomendasi kira-kira pekerjaan yang paling cocok dengan kombinasi minat yang dimiliki oleh subjek atau responden tuh pekerjaan apa sih sebetulnya gitu ya. Nah kemudian kita bisa memperoleh juga karakteristik kepribadian dengan melakukan analisa tambahan. Yang dilakukan apa? Yaitu kita menghitung yang disebut dengan profile elevation. Caranya menghitung profile elevation itu seperti apa gitu ya. Jadi kita menjumlahkan seluruh total skor dari tiap kode huruf. Jadi R, I, A, S, E, C ya gitu ya. Itu totalnya masing-masing skornya berapa. Nah, kemudian jumlahnya itu dibandingkan dengan norma profile elevation. Jadi di situ ada kategori tinggi, ada kategori rata-rata, dan ada kategori rendah gitu ya. Kalau laki-laki dikatakan tinggi kalau dia lebih atau sama dengan dari 150. Kalau perempuan dikatakan tinggi kalau total skornya lebih atau sama dengan 147 gitu ya. Nah, untuk yang rata-rata kalau laki-laki itu skornya 129 sampai 149. Sementara yang perempuan itu kalau dia mendapat 128 sampai 146. Nah, skor profile elevation yang rendah itu laki-laki dikatakan rendah gitu kalau dia kurang atau sama dengan dari 128 dan kalau perempuan itu kurang atau sama dengan 127. Nah, menariknya si profile elevation ini skornya itu berkorelasi positif dengan profil kepribadian tertentu ya. Beberapa riset itu sudah melakukan penelitian korelasional gitu ya dengan hasil dengan alat ukur kepribadian gitu ya. Beberapa alat ukur kepribadian. Saya akan jelaskan ya. Seperti ini. Untuk profile elevation yang tinggi katanya biasanya mereka punya variabel kepribadian yang positif, gayanya ekspresif, antusias dan impulsif atau impulsif. Kemudian punya efektivitas keberfungsian educational dan cenderung memiliki prestasi atau memang terdorong gitu ya untuk memperoleh prestasi. Dan kemudian dapat lebih mudah diprediksi minatnya di salah satu jurusan gitu ya. Kemudian untuk yang profile elevation rendah dia cenderung memiliki sifat depresif, kemudian kurang suka bersosialisasi, tidak menyukai yang konvensional, kemudian kurang adanya kemampuan untuk mempertimbangkan pekerjaan alternatif yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu ya. Dan kemudian juga kurang ekspresif, kurang antusias, dan kurang memiliki gaya yang impulsif. Oke, saya tadi mencoba mencarikan gitu ya salah satu penelitian yang kemudian mengkorelasikan antara skor profile elevation dengan Big Five Inventory gitu ya. Penelitian di tahun 99 ini menghasilkan bahwa ternyata memang profile elevation yang tinggi itu berhubungan dengan tingginya skor openness to experience gitu ya. Jadi dia lebih, orang yang profile elevationnya tinggi dia lebih terbuka terhadap pengalaman yang baru, kemudian juga extraversion gitu ya, cenderung ya orang terbuka juga, suka bersosialisasi, biasanya seperti itu, dan rendahnya depressive personality trait, jadi cenderung tidak mudah depresif gitu dibandingkan dengan yang skor profile elevationnya rendah. Nah, tambahan analisa lain yang menarik adalah kita bisa melihat konsistensi minat subjek dengan melihat dua kode huruf yang punya skor yang paling tinggi. Jadi kan tadi kita ada yang dari hasil analisa yang kedua itu kan kita diminta untuk melihat 3 kode huruf ya. Nah, kita lihat kode huruf yang pertama dan yang kedua. Kode huruf yang pertama dan kedua itu kemudian kita masukkan di dalam model ini. Seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya gitu ya. Di video sebelumnya bahwa Holland juga kemudian membuat penelitian melihat korelasi di antara masing-masing tipe ini gitu ya. That's why kemudian bentuknya seperti ini. Artinya semakin dekat itu dia korelasinya semakin tinggi gitu ya. Jadi hasil dimasukkan ke model sini. Ini adalah hasil tabel konsistensi. Dikatakan adjacent itu kalau huruf pertama dan kedua dari summary code bersebelahan. Jadi langsung sebelah langsung. Misal kayak ini R sama I.
atau R sama C gitu ya. Yang paling sebelah langsung aja nih. I sama A sama S sama E sama C gitu. Itu yang dikatakan bersebelahan langsung gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan alternate gitu ya. Alternate tuh huruf pertama dan kedua tidak bersebelahan tapi juga nggak berlawanan gitu ya. Jadi biasanya dia di kayak semacam apa namanya, kayak semacam lompat satu gitu ya. Jadi misal kayak ini ya, misalnya R sama R sama A gitu ya. Kemudian mana lagi, I sama S gitu, I sama C gitu ya. Kemudian ini kalau A sama kemudian A sama R gitu ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan alternate gitu. Jadi nggak sebelah langsung tapi juga nggak berlawanan. Nah kalau yang opposite itu dia yang berlawanan. Misalnya kayak R, ini biasanya dilewatin dua gini, jadi dia berlawanan nih, set sama S gitu ya. Kemudian atau kemudian ini investigatif, dia berlawanan dengan enterprising gitu. Kemudian artistik berlawanan dengan konvensional gitu ya. Jadi berlawanan. Nah, ini mengindikasikan apa gitu ya? Mengindikasikan kalau misalnya semakin konsisten atau semakin adjacent itu maka kemudian identitas karir subjek itu sudah lebih stabil dan mature. Jadi nggak galau-galau gitu ya. Kalau misalnya agak jauh itu berarti pilihan karirnya atau identitas karirnya tuh masih belum stabil dan belum mature gitu. Nah, sampai di situ teman-teman terkait bagaimana teman-teman melakukan penilaian gitu ya, dan kemudian bagaimana caranya membaca hasil tes SDS Holland. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.